Halo, apa kabar Wongkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bisa Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Selviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 6 Maret 2024. Sajian utama hari ini antara lain, terindikasi penggelembungan suara KPUD ambil alih penghitungan. BPOM sidak 28 klinik kecantikan di Palembang. Ziarah kubro tradisi jelang bulan Ramadan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. KPUD Palembang mengambil alih penghitungan 521 kotak suara DPR RI di 7 kelurahan di Kecamatan Sukarami, Palembang. Penghitungan ulang diduga terindikasi terjadi penggelembungan suara di PPK Kecamatan Sukarami tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang mengambil alih perhitungan 521 kotak suara DPR RI di 7 kelurahan sekecamatan Sukarami, Kota Palembang. Ada 45 kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palembang di Kelurahan Bunga, serta 5 kotak suara untuk DPRD Kota Palembang dari Kelurahan Sukajaya. Pengambilan perhitungan suara pada tingkat kecamatan oleh KPUD Kota Palembang dilakukan karena terindikasi terjadinya dugaan penggelembungan suara pada salah satu caleg dari partai politik tertentu. Sebelumnya sempat terjadi bertegangan di lokasi panitia penghitungan Kecamatan Sukarami, Palembang antar saksi dari sejumlah partai politik. Sejumlah saksi memprotes proses perhitungan yang dilakukan oleh petugas PPK. Surat suara kemudian akan dibongkar dan dihitung ulang di kantor KPUD Kota Palembang dengan melibatkan saksi-saksi partai politik yang diundang oleh KPUD Kota Palembang. 5 orang petugas PPK diberhentikan sementara dari penugasan sebagai PPK Kecamatan Sukarami, Palembang. Bahkan 2 orang petugas PPK menghilang tanpa dapat dihubungi. Salah satunya merupakan Ketua PPK Kecamatan Sukarami, Palembang. Kemarin sudah konsultasi ya, dan ini permintaan juga dari Bawaslu ya, karena situasi dan keadaan di lokasi juga itu yang pertama. Yang kedua memang secara kita melihat kondisi semalam, maka sepakat semalam Bawaslu baik itu kota maupun provinsi kami untuk mengambil alih karena ada dugaan penggelembungan surat suara. Apapun yang dilakukan oleh KPU, kami siap mengawasi. Selagi itu masih dalam tupoksi mereka, kita akan mengikuti hal tersebut. Saya baru lihat ada selembar surat yang dilayangkan ke Bawaslu Palembang. Kami saat ini sedang membuat proses apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Saat ini tengah berlangsung proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai daerah pemilihan dalam wilayah Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Diduga tak lolos raih kursi DPRD Kabupaten Musirawas Utara, masa salah satu caleg dari Partai Nasdem tutup jalan lintas Sumatera, tepatnya di Simpang 4 Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Minggu 3 Maret 2024 malam kemarin. Diduga aksi ini buntut dari permasalahan internal partai antara kedua calon legislatif, nomor urut 2 dan nomor urut 3, sebuah partai dapil 1 Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karangdapo. Berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Muratara Minggu 3 Maret 2024, dimenangkan oleh salah satu caleg partai nomor urut 3. Tak terima dengan hasil pleno KPUD, masa dari caleg nomor urut 2 melakukan aksi pemblokiran Jalinsum di Simpang 4 KBM Kelurahan Muara Rupit, Kabupaten Muratara. Masa menyusun panjang ban bekas, lalu ban tersebut dibakar hingga api berkobar besar dan menutupi Jalinsum. Arus lalu lintas tersendat sehingga pengendara yang akan melintas terpaksa harus menghentikan perjalanannya. Situasi dan kondisi Simpang KBM Musirawas Utara di Kecamatan Rupit saat ini arus lalu lintas sudah bisa jalan. Yang sebelumnya tadi sempat terjadi pemblokiran jalan oleh masyarakat, yang mana ada salah satu calon dari calon legislatif yang tidak menyetujui hasil sidang pleno. Kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengulangi yang namanya pemblokiran jalan, karena itu dapat kita kenakan pidana dengan ancaman 9 tahun.
Situasi telah kondisif karena massa sudah membubarkan diri, sehingga arus lalu lintas di Jalinsum dapat dilalui oleh pengendara. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. BPOM sidak 28 klinik kecantikan di Palembang dan menyita 26 item dan 424 pieces produk tanpa izin edar. Produk yang disita akan dilakukan pemusnahan dan untuk pemiliknya telah diberikan peringatan, sementara kasusnya akan diteruskan ke ranah hukum. Menjamurnya klinik kecantikan saat ini berimbas banyaknya produk yang dijual tanpa memenuhi persyaratan. Produk ini dapat mengganggu kesehatan kulit jika digunakan. BPOM melakukan pengawasan sekaligus sidak di 28 klinik kecantikan di Palembang dan menyita 424 pieces dari 26 item produk tanpa izin edar dan segera dilakukan pemusnahan. Sedangkan untuk produsen maupun pengedar kosmetik tanpa memenuhi ketentuan telah diberikan peringatan dan apabila masih kedapatan, BPOM akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Kemudian produk tersebut yang kita temukan sebanyak 26 item dan itu semuanya tanpa izin edar. Ya, jadi kami tidak menemukan yang diduga mengandung bahan dilarang ataupun yang kadaluarsa. Jadi semuanya tanpa izin edar, jumlahnya 26 item, 424 kemasan atau pieces. Ya. Dan sanksi tegas ini harus diberikan, tidak hanya cuma dengan peringatan ataupun mungkin dengan himbauan agar dihanguskan. Jadi ini kita harus kasih tindakan tegas. Bila perlu, kalau memang ada klinik yang melanggar itu, kita minta segera ditutup. Seperti itu. Masyarakat diminta untuk cerdas dalam menentukan produk yang akan dipakai, yakni produk yang telah mengantungi sertifikat mutu dan izin edar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Palembang digegerkan kemunculan seekor buaya berukuran besar muncul di perairan Sungai Musi. Bahayanya lagi buaya tersebut mendekati pemukiman warga. Inilah video viral yang direkam warga saat seekor buaya berukuran 6 meter ini muncul di perairan Sungai Musi. Dalam rekaman tersebut terlihat buaya yang berwarna hitam ini menyeberangi Sungai Musi mendekati pemukiman warga. Salah satu warga mengatakan kalau kemunculan buaya ini sudah untuk keempat kalinya saat dirinya hendak mencuci pakaian di Sungai Musi, di mana warga mengira buaya tersebut merupakan seekor biawak yang bersembunyi di balik bunga teratai. Warga baru mengetahui itu seekor buaya setelah melihat buntut yang memiliki gerigi sisik yang besar. Oh, di sini sudah 4 kali sekali nengok. Sudah 4 kali lihat. Sekali. Posisi buaya di mana, Bu? Di sinilah posisinya. Nongol apa gimana, Bu? Nongol pala. Terus? Yang suatu biawak. Tak tahu ya badan, kapan tuh bersisi. Tak tahu yang itu. Buaya. Buaya. Berapa meter sekitar, Bu, panjangnya? Besar. Seperahu kali. Besarnya. Itu buaya. 4 meteran kali. Warga berharap ke pihak terkait agar buaya tersebut segera dievakuasi supaya tidak membahayakan warga saat beraktivitas di Sungai Musi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 pelajar di bawah umur di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan nekat jadi pelaku begal. Namun naas belum sempat beraksi, keduanya sudah ditangkap polisi. Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 2 orang pelajar yang masih di bawah umur justru nekat menjadi pelaku begal. Keduanya berinisial RN dan RF, 15 tahun, warga desa Tanjung Lalan, Ogan Ilir. Namun naas belum sempat keduanya beraksi sudah ditangkap polisi. Kedua pelajar ini ditangkap polisi saat sedang berada di kawasan komplek perkantoran terpadu Tanjung Senai, Indralaya. Saat di lokasi mencurigai gerak-gerik pelaku yang ternyata juga kedapatan membawa senjata tajam. Di hadapan petugas, kedua pelajar ini mengaku hendak membegal motor yang menjadi incarannya. Keduanya merupakan pelajar di salah satu MTS di Kabupaten Ogan Ilir. Tertangkap tangan membawa sajam pada waktu patroli presisi. Polres Ogan Ilir melaksanakan tugas patroli di seputaran perkantoran terpadu Pemda Ogan Ilir. Polisi akan terus mendalami penyelidikan dan memanggil para orang tua serta kepala desa termasuk kepala sekolah kedua pelajar tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ziarah kubro tradisi jelang bulan Ramadan. Saksikan beritanya sesaat. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu.
Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Karena bising mendengar suara knalpot brong motor, seorang petani di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menembak tetangganya hingga proyektil tembus ke dalam perut korban. Akibat suara knalpot brong motor berujung penembakan di Desa Cengal, Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seorang petani LN 25 tahun nekat menembak korban yang tak lain tetangganya. Peristiwa ini terjadi di atas jembatan Desa Cengal pada Selasa malam lalu. Berawal dari pelaku menegur korban yang mengendarai sepeda motor knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Namun korban merasa tersinggung dan tidak terima hingga memukul pelaku dengan sebilah kayu yang menyebabkan pelaku terjatuh. Merasa terdesak, akhirnya pelaku melakukan perlawanan dengan menembak korban menggunakan senjata api rakitan. Korban pun mengalami luka tembak serius mengenai pinggang sebelah kanan, hingga peluru proyektil tembus ke dalam perut korban. Usai menembak korban, pelaku langsung melarikan diri. Hasil penyelidikan, pelaku diciduk petugas dari tempat persembunyiannya. Jadi pelaku ini merasa risih atau terganggu. Jadi pelaku menegur korban dan korban tidak terima, lalu korban mengambil sebilah kayu, kemudian korban melakukan pemukulan terhadap pelaku. Tetapi ditangkis oleh pelaku menggunakan tangan. Setelah itu pelaku mengambil senjata api rakitan lalu menembak ke bagian perut sebelah kiri. Dari Ogan, Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ketahuan selingkuh, seorang suami di Palembang dianiaya istrinya. Korban dianiaya menggunakan sebilah besi, sehingga korban mengalami luka lebam di bagian kepala. Tak terima telah dianiaya istrinya, Irawansyah melaporkan JW ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh terlapor JW. Menurut keterangan korban, awalnya terlapor memarahi korban yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain di rumahnya di kawasan Talang Jambe, Palembang. Korban yang tak terima dimarahi terlapor kemudian membalasnya hingga terjadi cekcok mulut.
Saat terjadi keributan, terlapor kemudian mengambil besi ranjang dan memukulkannya kepada korban yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam di kepala. Itu kan belum keluar, itu masih istri. Masih istri. Nah terus ngoceh-ngoceh? Ya itulah nyerahin, itulah jadi yang ribut tadi. Ah besi itu diambil terlapor tuh dari mana? Dari ranjang gitu. Besi ranjang. Besi ranjang. Di bagian mana gitu tuh? Ya di kepala, ya masuk di sini kan nonyol. Laporan korban telah diterima petugas tengah dalam penyelidikan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Puluhan ribu warga Palembang dan keturunan Arab hingga dari mancanegara mengikuti ziarah kubro rangkaian tradisi jelang bulan suci Ramadan. Kegiatan ini juga sebagai momentum wisata religi di Sumatera Selatan. Pada puncak pelaksanaan ziarah kubro, terlihat puluhan ribu umat Islam baik dalam negeri maupun mancanegara seperti Arab Saudi, Yaman, Malaysia, Singapura, dan Brunei melakukan arak-arakan. Arak-arakan ini menuju pemakaman Kesultanan Kawah Tengkurep, Kelurahan 3 Ilir, dan dilanjutkan ke pemakaman Auliah di Kambang Koci, Kelurahan 5 Ilir, Palembang. Membawa umbul-umbul bertuliskan kalimat tauhid dimaksudkan agar umat Islam mengikuti jejak perjalanan para ulama dan aulia dalam mengembangkan agama Islam di bumi Sriwijaya. Kota Palembang yang merupakan tuan rumah dari agenda tahunan ini menjadi pusat dari kunjungan para wisatawan. Dari pemerintah Kota Palembang telah melakukan persiapan hingga pengamanan. Tamu-tamu Allah dari seluruh Indonesia bahkan dari beberapa negara. Pertama ini akan menggiatkan perekonomian Kota Palembang. Di samping itu menjadi destinasi dan objek wisata bagi wisata religi yang ada di Kota Palembang khususnya. Untuk itu kita ikuti secara sesama kegiatan ziarah. Kita mendoakan para pendahulu kita, mereka yang sudah berjasa di dalam menyebarkan Islam, berdakwah Islam di Kota Palembang. Kemudian juga tentunya kita berupaya meneladani kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Kegiatan ziarah kubro ulama dan auliah Palembang Darussalam selain sebagai tradisi jelang Ramadan, momentum ini bisa menjadi wisata religi yang mengesankan bagi para wisata Sumatera Selatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Selviana, sampai jumpa.